Nama saya Sariban, dilahirkan di Desa Ngembes, ya, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, tahun 1943 di Magetan, Jawa Timur. Dari Magetan saya merantau ke desa, bukan desa, kota Madiun, sekolah lagi di Madiun 3 tahun menjadi sekolah KDP, khusus dagang tingkat pertama di Madiun negeri sampai tamat tahun 1963. Kalau mulai kegiatan sekarang ini saya menjadi penyapu jalan, ya, di mana ada sampah kita ambilin. Ya, kita supaya sampah itu tidak tercecer di mana-mana, mulai dari gang rumah saya sampai ke Jalan Pahlawan, sampai ke kota-kota dulu. Tapi sekarang sudah saya atur, mulai dari Jalan Pahlawan sekarang saya pelihara sampai sekarang ini saya Jalan Pahlawan. Bukan karyawan, pokoknya saya relawan murni aja. Saya keikhlas saja, ridho Allah aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Kan saya punya dasar saya anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hanya untuk moto, kita kerja nyata kita lakukan sampai sekarang ini memang begitu. Saya menjadi relawan ini sudah 1983 sampai sekarang masih aktif. 40 tahun saya menjadi relawan murni di Kota Bandung. Sekarang sudah kepala 8, ya. Tanggal 7 bulan 8 1923 ini genap 80 tahun. Ya lebih, ya separuh lah, separuh. Relawan murni, ya relawan murni. Saya kan punya dasar, jadinya anadopatu minal iman itu sebagai kebersihan sebagai dari iman. Itu mulai dari anak kecil, mulai dari kampung halaman sampai sekarang ini saya memang senang bersih. Wah, ya di jalan, kalau di Bandung hampir semua jalan saya laluin. Pokoknya saya garap itu, ya. Jadi mulai dari paku yang ditancapkan di pohon sampai sekarang saya cabuti, sampai sekarang ini sudah hampir 1 ton. 1 ton paku yang dipasang di pohon-pohon, pemasangan reklame, ya caleg atau gimana lah gitulah. Lah kan saya kan begini, saya merasa kan itu kan pohon itu kan merupakan suatu sumber, ya, sumber air, ya. Ya saya merasa kasihan. Janganlah kalau pohon itu jangan dipakui lah, sakit. Kan pohon itu kalau dipaku kan keluar darahnya merah. Nah, itu disitulah saya merasa kasihan kepada pohon. Kalau bisa pohon itu jangan disakiti lah, jangan dipakuin lah gitu. Saya kadang begini. Tujuan saya nih. Saya mempunyai tujuan, ya, mengikhlaskan diri untuk menjadi nanti generasi muda atau generasi penerus kita ini, mulai dari anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari, jangan diwarisi lingkungan yang kotor lah, lingkungan yang bersih, yaitu kebersihan sebagian dari iman itu, begitu. Pengalaman yang paling pahit itu kalau saya keliling Pulau Jawa, ya, dianggap orang gila, orang sinting, orang edan. Itu saya terima dengan lapang dada. Ternyata setelah saya pikir, saya telah temuan-temuan itu menjadikan suatu kesemangatan kita untuk bekerja, yaitu di bidang itu, bidang kebersihan itu. Saya ada waktu di Bali 1992, ya. 1992 dianggap orang edan, orang gila.
waktu saya pergi ke Bali naik sepeda itu dari Bandung sampai ke Bali itu naik sepeda 1992 ini naik sepeda sampai ke Bali ke Pantai Kute. Ya itu dianggap orang gila. Ya saya kan ingin tahu Bali itu lingkungannya seperti apa, ya Surabaya seperti apa, lingkungan daerah itu seperti apa. Ya kita memang senang keliling pulau, ya pokoknya lingkungan aja gitu. Pada waktu saya berangkat dari 88 itu ya ke Pulau Jawa ya, Pulau Jawa keliling. Pulau Jawa ini ya semangatnya ada dari rumah sakit di Bandung. Ya pokoknya orang-orang kalau di pinggir jalan kan suka ada yang ngumpul, ngumpul. Oh ada orang edan lewat, alhamdulillah saya begitu. Ada orang gila lewat di Pasar Suci, saya dianggap orang gila, karena saya suka memberi penyuluhan. Wah itu orang sinting, orang gila cuma. Nah, tapi saya nggak merasa kecil hati, malah bangga hati. Itu mendidik kita semangat itu lebih baik lagi gitu. Saya itu saya bawa ke Bali nih. 88 keliling Pulau Jawa ke Ibu Risma. Saya belajar di tata lingkungan di sana di Surabaya bagus. Terus 21 saya ke Singapura bagus juga. Singapura 2001 itu Singapura. Singapura belajar sendiri. Cuma bawa surat dari ya pokoknya pejabat di Jawa. Nah katanya Singapura itu 5 negara yang paling cocok untuk lingkungan hidup bersih ini Singapura. Mencontoh itu, kita mengambil contoh itulah. Ternyata di Singapura itu membuang puntung rokok aja ketahuan di kamera 3 juta. Apalagi membuang sampah ke kali, nggak boleh. Kalau pengalaman yang paling menyenangkan itu ya pengalaman yang mudah-mudahan masa depan nanti anak-anak cucu kita mendapatkan warisan dari generasi yang lebih tua, yaitu lingkungan yang bersih bukan lingkungan yang kotor itu. Nah, pengalaman saya yang saya ambil dari bagian itu. Alhamdulillah Pak Saifah diberi oleh Allah itu sehat walafiat sampai sekarang ini begitu. Ya kalau dari keluarga ada lagi lah, kalau ada yang tidak setuju ada, tapi yang setuju ya sekarang itu mendukung sekali lah kepada kegiatan Bapak itu, mendukung sekali. Walau kalau penghargaannya nggak bisa dihitung lah ya nanti saya simpan di sana, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai kemarin itu saya diundang sama Pak Jokowi waktu hari lingkungan itu di Bogor 2015. Belum. Kalau kapal taruh provinsi dapat nanti ada di wah ya bangga tuh, senang mendapat penghargaan itu senang sekali. Saya berarti kegiatan saya dihargai oleh pemerintah gitu. Senang sekali ya, bangga. Kalau untuk mengkampanye sesuatu oleh pemerintah, ya saya kan membantu pemerintah di bidang kebersihan lingkungan ini. Tetap kita bantu, yaitu menjadi penyuluh kebersihan. Yaitu sampai sekarang ini kan ada tulisannya tahan tidak membuang sampah sembarangan, supaya lingkungannya tetap bersih, tetap lestari. Ya, karena itu nanti untuk anak-anak dan cucu-cucu tadi kemudian hari. Mulai dari aktivitas saya, kalau pagi jam 8 sampai jam 12 pagi ini, kalau sore jam setengah 4 lah sampai jam 6 sore pulang gitu. Setiap hari? Tiap hari Tanpa libur? Tanpa kan semangat saya kerja 5 kerja nggak pernah capek, senang aja. Kalau saya melihat ya anak muda atau ya generasi muda lah, kalau ada membuang sampah saya ambil, nggak saya tekor, saya ambil. Kalau kira-kira bisa sakuin, kalau nggak bisa masukkan di tempat sepeda, ada tempat sepeda. Nggak pernah negor orang saya. Yang belum tempat terwujudnya, kenapa sudah ada dasarnya anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu dalam pelajaran agama itu ya.
Kenapa? Orang yang sudah dengar pura-pura nggak dengar, orang yang sudah tahu pura-pura nggak tahu, orang yang sudah lihat pura-pura nggak. Ini yang belum tercapai. Jadi sekarang masih ada yang buang sampah sembarangan, masih ada dimanapun ada. Keinginan saya begini ya, pemerintah kita ini kalau ingin ya, saya nyampaikan deh gagasan. Saya ingin pemerintah harus menambah menteri kebersihan khusus. Jadi lingkungan kita terawasi, banyak sampah ada di kali, jadi masalah terus kan. Mana sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan, itu kan nah, itu harapan saya dari pendidikan juga harus ada, ya, pemerintah juga harus ada, yaitu satu menteri kebersihan khusus untuk mengawasi lingkungan kita di ciptaan alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terwujud, yang belum terwujud itu 40 tahun menjadi relawan kebersihan di Bandung ini ya. Tapi sebelumnya kan saya sudah kerja rela itu ikhlas di Allah. Terutama ini saya sampaikan ya, dari pendidikan kebersihan sebagian dari mati harus ditanamkan dari semua pendidik, mulai dari anak PAUD, TK, SMP, SMA, ya, SMA, perguruan tinggi harus ada sampai masyarakat umum. Harus ada itu pendidikan itu. Saya menyukai beda karena itu ini kan Belanda menjajah kita 350 tahun. Ini saya bawa dari ini bikinan Jerman. Saya sebagai memperpanjang umur, menyehatkan kita badan kita, ya, olahraga ya. Olahraga kita begitu. Saya biar saya bisa beli mobil, bisa beli motor, saya nggak mau. Sepeda aja saya gunakan sampai sekarang pun. Mungkin sampai akhir hayat itu mungkin masih, selama diberi kesehatan masih terus kita menggunakan sepeda. Ya, karena saya olahraga itu juga, olahraga. Sekarang kalau dulu ya kira-kira 1 tahun 2 tahun ya masih saya tumpakin. Kalau ke Gedung Sate, ke Gedung Merdeka saya tumpakin. Ya, sekarang sudah mulai ini. Dan terus sepeda ini ya, ini. Kalau kita naik sepeda kan tidak ngotori lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Kalau motor, mobil, nah, udara kita menjadi kotor. Itulah. Kalau usia dari sepeda yang saya terima 1972 sampai sekarang ada di saya. Kalau usia sepeda yang dari pembikinan Jerman sana, ya saya nggak tahu bikinannya kapan, itu nggak tahu. Karena di Belanda itu menjajah kita itu membawa sepedanya ini. Nanti bawa Belanda ke Indonesia. Ya memang kalau kita ngajak orang lain, ya itu sebelum kita ngajak diri sendiri jangan mengajak orang lain. Sebelum menyalahkan orang lain jangan menyalahkan diri sendiri, harus dikoreksi. Bisa enggak menyalahkan diri sendiri? Nah, sebelum menyalahkan orang lain kan. Itu sebenarnya saya. TPS. Saya mulai di sini ya. Sampai sekarang pun saya nggak pernah membuang sampah ikut RT RW, nggak pernah. Selama di sini itu sampah saya ditempatkan di tempat khusus, terus saya tempatkan di kontainer di tempat pembuangan sampah gitu. Satu alhamdulillah ya pernah sakit tahun 2010. Karena saya pulang ke istri saya ke Wonogiri, makan mangga itu satu hari itu 6. Nggak sakit, saya nggak bilang ke dokter, dirawat di rumah sakit Cedok, di rumah sakit Hasan Sadikin 12 hari. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Mulai dulu nggak pernah saya sakit-sakitan, nggak paling-paling tuh batuk mah ada sedikit-sedikit. Enggak, senang aja, ya senang aja. Nggak merasa saya jijik, ada bangkai, ada jijik, ada buang sampah, ada sampah yang numpuk, enggak ada rasa apa-apa, enggak ada rasa jijik, enggak apa, senang aja. Nah, saya kan sudah dapat pensiunan dari Rumah Sakit Cendok Bandung, pegawai negeri, itu satu ya. Ya pensiunan kan tiap bulan ada. Nah, di samping itu kalau kita kerja, saya memang sudah ikhlas di Allah ya. Kalau ada yang ngasih, lagi nyapu deh. Pas Iban ada titipan, alhamdulillah saya terima. Saya nanya dulu, ikhlas enggak? Gitu, ikhlas Pak. Tapi ya rezeki yang dari luar kan tidak bisa dipastikan. Umpama satu hari itu berapa kan enggak kan?
Tapi yang banyak yang ngasih di jalan itu banyak, yang beli jalan kaki, yang pakai motor, yang mobil, apalagi jalan bulan puasa banyak sembako yang dikasihkan ke bapak saya. Gitu. Kalau dari pemerintah ya kadang-kadang ya Ibu Wali Kota suka ngirim, terus Pak Gubernur Jawa Barat juga kemarin tahun 2019 juga ngasih sembako. Begini, tahun 2005 saya bermimpi melihat Ka'bah, ya langsung kita dihajikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat tahun 2005. Tahun 2016 kemarin saya diajak umroh sama Pak Ridwan Kamil sama keluarganya yang meninggal di Swiss itu. Nah, jadi saya ke Tanah Suci sudah 2 kali. Yang ngajak dari Gubernur Jawa Barat Pak Daniel Setiawan 2005. Kalau yang umroh 2016 itu dari Pak Ridwan Kamil, Wali Kota. Ya mungkin pekerjaan saya baik atau mungkin nggak tahu lah ya. Pokoknya saya, ayo Pak saya berangkat umroh ya, ayo siap Pak. Gitu. Begini ya, waktu saya di Masjidil Haram itu berdoa nih, sampai handuk saya itu basah. Mudah-mudahan pulang saya dari Tanah Suci menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Terus kita menjadi relawan kebersihan di Bandung Jawa Barat, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari 2005 itu. Kalau dari umroh kemarin mah ya kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, rezeki mah ya pada rezeki Allah mengatur lah. Tapi memang kalau saya pantau, saya telah aja masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya cinta kebersihan. Masih ada yang membuang sampah mulai dari anak kecil aja masih ada. Nah, itu nanti harapan saya dari pendidikan harus ditimbulkan. Jadi pendidikan mulai dari anak PAUD, anak TK, SMP sampai mahasiswa harus ada pendidikan dari tentang kebersihan. Ya, pokoknya kenapa sih negara lain negaranya bisa bersih? Ya, kenapa negara kita nggak bisa? So, itu dari pendidikan itu. Dari pimpinan kita itu, mengajak dari memantau apa kita punya partai pribadi terus ya harus ada. Oh saya mah kalau kalau hari Minggu di Gazibu, yang datang sana itu saya ajak, saya kasih tahu jangan membuang sampah sembarangan, sekecil apapun, mulai dari kutuk rokok sampai ke apa sampah jangan dibuang sembarangan, tempatkan sampah pada tempat. Nah, tapi sekarang udah bagus, Gazibu udah bagus, KPD juga bagus, nggak ada yang lewat membuang sampah sembarangan, nggak ada di KPD ini sekarang nggak ada. Tapi kalau ada saya, kalau nggak ada saya nggak tahu deh, nggak apa sih. Ya saya ya mengucapkan yang penciptanya ya kepada Allah SWT, mudah-mudahan Pak hambanya, saya kan juga hamba Allah ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan, terutama keselamatan, kesehatan. Kalau rezeki mah Allah mengatur lah, ya serahkan. Terhadap kebijakan saya terhadap lingkungannya ini ya, cobalah kan kota Bandung ini namanya kota kembang, itu harus selamanya, harum ya. Terus masyarakat Bandung Jawa Barat ini yang belum tahu kepada kebersihan, ya mudah-mudahan ya cintailah lingkungan kita dimanapun kita berada, jangan terutama ya jangan membuang sampah sembarangan lah, terutama ke kali ini, jangan membuang sampah ke kalinya nanti datang hujan banjir terjadi. Itu juga ada lagunya itu loh, ada lagunya loh, sampah itu ada itu. Sampai sama Pak Wali Kota ya, sering itu. Waktu saya Wali Kota Pak Dadar saya sering ikut membantu membersihkan kali. Ya, sekarang kan usaha kita udah lanjutnya, ya mungkin juga kita sudah tenaga itu kurang, ya kita atur aja waktunya. Kita menggarap sekarang itu jalan pahlawan aja tuh. Kalau dulu sampai ke mana-mana, ke Cemai, ke daerah selatan juga sampai. Kalau ke luar negeri itu tujuan saya hanya ke Singapura, itu dengan biaya sendiri. Kalau 2015 kemarin saya belajar ke Ibu Risma, Wali Kota Surabaya itu juga di sana juga bagus Surabaya.
Tapi kalau sampah itu di mana pasti ada. Saya kan nggak relawan ya, nggak ngitung saya mah. Saya mah harta benda saya nggak akan saya taruhkan. Yang penting saya ikhlas menjalani dengan ridho Allah Subhanahu wa taala aja. Nggak pernah saya itu.